Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 211. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, dunia tengah diguncang kabar besar. Makhluk dari dimensi lain telah membuka jalur menuju kota kuno dan lembaga surgawi legendaris. Kesempatan langka ini menarik para jenius muda untuk membuktikan diri, meski harus menempuh wilayah yang hampir mustahil untuk kembali. Si Hao bergabung dalam perjalanan ini dan tiba di batas dunia, bertemu 3 makhluk agung yang memberi peringatan keras. Meski ribuan mundur, Si Hao tetap maju. Saat simbol kuno muncul di langit, perjalanan penuh bahaya dan ketidakpastian pun resmi dimulai. Wilayah yang dilalui Si Hao ternyata lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Mayat-mayat bergelantungan, makhluk-makhluk mengintai di kegelapan, dan suara-suara misterius mengisi udara. Dalam pertempuran hidup dan mati, ia menghadapi makhluk berbentuk bola mata raksasa yang mengenali teknik rahasia Kaisar Petir. Pertarungan itu mengungkap tombak perunggu legendaris yang mampu melukai makhluk tersebut. Saat tombak itu bersinar, bola mata itu menjerit, menyadari senjata abadi telah membangkitkan kekuatan kuno yang selama ini tersembunyi. Di episode selanjutnya, dalam landscape yang suram dan sunyi, sebuah bola mata terbelah, darah kental menetes dan membentuk genangan di bawahnya. Pupilnya menyala dengan warna merah menyilaukan, memancarkan semburat cahaya yang menyembur liar ke segala arah, seperti nyala api dari neraka yang tak dikenal. Tombak pendek melesat cepat, mengarah untuk menghancurkan bola mata itu tanpa ampun. Si Hao, sosok pemberani dari dunia yang telah lama tercabik oleh peperangan dan kekacauan, tak menyia-nyiakan waktu. Ia melepaskan berbagai teknik berharga, menembakkan kekuatan spiritual untuk memusnahkan bola mata yang baginya terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Darah semakin deras memancar, warnanya berubah dari merah tua menjadi hitam pekat, membawa hawa dingin yang menusuk dan aura kematian yang menyelimuti. Namun tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari bola mata yang nyaris hancur itu, terbentuk sebuah lubang hitam di tengah kehampaan, mengisap segala hal di sekitarnya. Lubang itu bukan sekedar kehampaan, ia hidup, terbentuk dari esensi bola mata itu sendiri, berubah menjadi entitas lain yang lebih mengerikan. Si Hao tak tinggal diam, teknik Dewa Willow dia panggil, memunculkan puluhan cabang emas yang menyapu kekosongan dan menyerang pusat kekuatan musuh. Lubang hitam mulai runtuh dan untuk sesaat, seolah-olah kemenangan berpihak padanya. Namun bola mata itu, meski dalam kondisi sekarat, tetap menyimpan kesadaran. Pupilnya yang hancur menyala kembali, memancarkan cahaya menyilaukan. Sebuah pintu seperti gerbang menuju neraka terbuka di dalamnya, membentuk lorong berdarah yang hendak menelan Si Hao hidup-hidup. Merespon ancaman itu, Si Hao mengayunkan pedang abadi miliknya. Inti pedang itu bersinar terang, penuh jejak keabadian. Saat ia mengayunkannya, sebuah tombak perunggu yang sebelumnya tertancap dalam tubuh bola mata mulai bergetar hebat, seakan dihidupkan kembali oleh kekuatan pedang tersebut. Seketika, kekuatan besar meledak dari tombak tersebut. Jejak dao abadi memancar, memicu kehancuran besar. Dalam sekejap, bola mata itu meledak menjadi kabut berdarah dan cahaya warna-warni. Pintu menuju lorong neraka pun hancur, sirna seperti tak pernah ada. Roh dari bola mata itu pun musnah, berubah menjadi abu dalam kilatan cahaya. Hutan pegunungan kembali sunyi, hanya debu perunggu dan percikan darah yang tersisa sebagai saksi bisu dari pertempuran mematikan yang baru saja terjadi. Si Hao berdiri diam, menatap inti pedang di tangannya. Benda ini bukanlah senjata biasa. Dulu, ia dibawa keluar dari Immortal Ancient dan pernah dikabarkan sebagai hasil ciptaan langit dan bumi, ditemukan di tambang kuno yang sangat dalam. Namun, waktu untuk merenung tak panjang. Ia segera bergerak maju, menyadari bahwa dunia akan segera dilanda kekacauan. Perbatasan desolate semakin tidak stabil dan api perang besar akan segera membakar dunia ini. Dalam benaknya hanya satu tekad, ia harus tumbuh lebih kuat sebelum hari itu tiba.
Perjalanan dilanjutkan. Daerah yang ia lalui sangat berbahaya. Beberapa wilayah memungkinkan terbang, namun di tempat lain hukum alam menjatuhkan siapapun dari langit. Si Hao harus berhati-hati. Ia melewati tubuh-tubuh pembudidaya lain yang tak bernyawa, tewas tanpa bekas luka, mengindikasikan kematian spiritual yang misterius. Kemudian, kabut berdarah menyerbu. Mayat berserakan di mana-mana, bukti dari pembantaian mutlak yang terjadi. Hatinya bergidik, baru beberapa ratus kilometer dari 3.000 provinsi, tapi bahaya seakan datang tanpa henti. Di tengah kehati-hatian itu, ia melihat sebuah pemandangan ganjil. Bintang-bintang biru menggantung rendah, seukuran gunung, memancarkan simbol kuno dan menyusun formasi raksasa. Tempat itu terasa seperti altar kuno yang dirancang oleh kekuatan tak tertandingi. Di sanalah ia menemukan Qingxian, sosok wanita dari ras Lotus, terkenal sebagai salah satu ahli muda paling berbakat dari 3.000 provinsi. Kini, ia terjebak dalam formasi, darah mengalir dari alisnya, ekspresinya pilu, dan nyawanya seakan tinggal seutas benang. Si Hao hanya bisa menyaksikan. Qingxian menatapnya penuh harap, tapi tubuhnya tumbang, lalu menyusut menjadi sebuah biji giok berkilau, tanda dari proses kelahiran kembali. Dengan suara lemah, ia memohon untuk dikuburkan di dekat sana, di tanah yang dipenuhi aura teratai hijau kekacauan. Sebuah tanaman mistis dari masa lalu. Tanpa ragu, Si Hao memenuhi permintaan itu. Ia menanam benih tersebut, lalu melanjutkan perjalanan menembus wilayah penuh kabut dan bahaya. 5 hari kemudian, ia mencapai hutan bambu ungu yang diselimuti kabut putih. Segalanya tiba-tiba berubah, langit dan bumi berputar, dan ia seolah melangkah ke dunia lain, alam spiritual yang kaya akan energi prima dan keabadian. Ia menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal, kilin kecil, immortal phoenix, dan pemuda-pemudi yang tampak berasal dari masa silam. Dunia ini tak terlihat palsu, dan semua makhluk di dalamnya terasa nyata. Di antara mereka, ada seorang gadis phoenix berbalut pakaian berkilauan dari bulu 5 warna yang memantulkan cahaya seperti permata hidup. Sosoknya menawan, matanya besar dan penuh kehidupan. Kulitnya seputih salju, serta rambutnya memancar dengan cahaya warna-warni. Keindahan dan kemurnian dunia ini membuat Si Hao terdiam dalam kekaguman, namun juga menimbulkan rasa curiga yang mengendap dalam benaknya. Lingkungannya penuh dengan aura kedamaian dan menenangkan. Para pemuda dan pemudi yang menyertainya bersikap ramah dan tidak memancarkan sedikit pun niat buruk. Mereka tampak seperti kultivator sejati, tenang, damai, dan bebas dari hasrat duniawi. Si Hao merasa seolah berada di tempat yang bukan milik dunia fana, melainkan surgawi, sebuah tanah para dewa. Namun, kegundahan tetap menghantui pikirannya. Dia menyadari bahwa cara kultivasinya berbeda dengan para penghuni tempat ini. Seseorang bahkan mengomentari auranya yang tampak asing dan menanyakan benih kekuatan apa yang ia miliki. Si Hao hanya bisa menjawab bahwa ia memperoleh kekuatan dari sejenis api kuno, sebuah jawaban yang dianggap wajar oleh mereka yang mendengarnya. Ketika mereka membicarakan pedang yang dibawanya, para pemuda itu mulai menduga bahwa senjata tersebut adalah tiruan dari pedang legendaris yang hanya ada dalam cerita leluhur mereka. Si Hao pun ikut bertanya-tanya, mungkinkah pedangnya memang menyimpan rahasia besar yang belum ia ketahui. Tak lama kemudian, mereka semua menuju tempat pertemuan agung yang disebut sebagai hutan bambu ungu Laut Selatan, kediaman para senior besar yang akan mengadakan diskusi Dao. Sepanjang perjalanan, Si Hao semakin terpukau oleh keindahan dan ketenangan tempat ini. Kabut putih yang mengambang di udara, energi Dao abadi yang mengalir bebas, serta tanaman-tanaman megah seperti bambu raksasa berwarna ungu yang tumbuh dari laut batu giok, menciptakan pemandangan yang tak terlupakan. Di tengah keheningan alam yang megah, suara lonceng berdentang panjang, membelah udara dan menembus cakrawala. Getarannya mengandung kekuatan yang membuat siapapun yang mendengarnya seolah berada di ambang pencerahan. Semua orang segera menyadari bahwa sosok agung telah datang. Seorang abadi sejati yang dikenal dengan julukan tanpa akhir. Sosok legendaris yang telah menghilang selama beberapa era.
Si Hao merasakan gelombang kejutan melanda batinnya. Nama itu begitu akrab, berkaitan dengan lonceng besar dari 3.000 provinsi. Kejutan belum usai ketika dari kejauhan muncul sosok lain yang tidak kalah agung, Raja Abadi dari 6 reinkarnasi. Dia berjalan di atas jalur cahaya ungu keemasan. Auranya tak terukur, membawa pecahan artefak kuno di atas kepalanya, disk reinkarnasi yang Si Hao pernah lihat sebelumnya dalam bentuk pecahan kecil. Perlahan mereka sampai di Pulau Abadi yang melayang di tengah laut batu giok. Pulau itu dikelilingi hutan bambu ungu dan kabut putih yang memeluk setiap lekukannya. Di sana, para kultivator dari berbagai ras dan usia telah berkumpul. Meja dan kursi batu giok ditata rapi, dipenuhi buah-buahan dan anggur langka. Pemandangan ini benar-benar membuat Si Hao terdiam. Tidak ada perebutan kekuasaan, tidak ada niat membunuh, hanya kedamaian dan semangat pencarian kebenaran. Inilah esensi para pembudidaya sejati. Mereka yang mengejar pencerahan, bukan kekuasaan. Si Hao merasa iri sekaligus takjub. Di tempat ini, ia menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan luasnya dunia Dao. Namun di saat yang sama, ia juga tahu bahwa ini adalah peluang langka. Jika dia bisa bertahan dan belajar dari mereka, memahami misteri Dao yang lebih dalam, maka perjalanan hidupnya akan berubah selamanya. Dengan semangat yang membara dan rasa ingin tahu yang tak terbendung, Si Hao melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang penuh kedamaian, menatap ke depan menuju pemahaman yang mungkin bisa mengguncang seluruh semesta. Si Hao berdiri terpana, menyaksikan pemandangan luar biasa di hadapannya. Di tempat ini, yang menjadi pusat pertemuan para makhluk hebat dari alam yang lebih tinggi, ia melihat hal-hal yang sebelumnya hanya bisa ia dengar dalam legenda. Harta-harta tertinggi, artefak yang berasal dari kekacauan primordial, masing-masing memiliki asal-usul yang luar biasa. Kini, ia menyaksikan sendiri sosok pemiliknya, seolah berada dalam mimpi yang terlalu nyata. Ia mendengar bisikan dari pembahasan tentang reinkarnasi 6 Dao, seorang raja abadi yang tengah meneliti jalan besar reinkarnasi, sebuah cita-cita luar biasa yang belum pernah terwujud sebelumnya. Meskipun alat yang ia ciptakan, disk reinkarnasi, telah hancur berkeping-keping dalam proses penelitiannya, keyakinan terhadap keberhasilannya tetap kuat di antara mereka yang mengenalnya. Si Hao pun tercengang. Di dunia tempatnya berasal, konsep reinkarnasi tidak pernah terwujud, bahkan tidak terbayangkan. Namun di tempat ini, seseorang berani menantang hukum tertinggi eksistensi. Di tengah kekagumannya, langit bergemuruh, matahari raksasa jatuh dari kubah langit menuju hutan bambu ungu laut selatan. Cahaya dan panasnya membuat air laut mendidih hingga hampir mengering. Dari balik sinar menyilaukan itu, seekor gagak emas muncul, terbang menembus langit dan berubah menjadi sesosok tetua berjubah emas. Hanya dengan satu gerakan jarinya, ia menciptakan kembali matahari yang bersinar di langit. Keajaiban ini membuat Si Hao terdiam, membenamkan dirinya dalam kekaguman mendalam terhadap kekuatan para penghuni tempat ini. Di antara anak-anak muda yang berkumpul, Si Hao merasa terasing. Mereka semua berbicara tentang hukum alam dan Dao dengan kedalaman yang sulit ia pahami. Sistem mereka sangat berbeda. Mereka memulai kultivasi dengan benih abadi yang digabungkan ke dalam tubuh, sebuah jalan yang asing baginya. Namun, meski kekuatannya belum sebanding, mereka menyambutnya dengan hangat. Tidak ada kesombongan, hanya keinginan murni untuk bertukar pemahaman. Si Hao pun mulai menyadari bahwa para dewa seperti Willow dan makhluk hebat dari dunia asalnya memang luar biasa. Karena mereka telah berhasil mengasimilasi metode asing ke dalam sistem dunia mereka sendiri. Ketika seorang wanita muda yang membawa kilin putih mengajaknya bertukar teknik, Si Hao pun maju. Pertarungan kecil pun dimulai. Wanita muda itu menggunakan metode yang mengejutkan, benih Dao yang tidak tumbuh dari tanah, tapi dari kekosongan, memanfaatkan energi waktu dan ruang untuk menghasilkan kekuatan yang dalam. Serangannya tidak sekedar teknik, tapi perwujudan Dao besar yang langsung menyentuh esensi kekekalan. Si Hao membalas dengan kekuatan kilat, namun menyadari bahwa pendekatannya terlalu teknis dan kurang menyentuh akar Dao. Ia mulai melihat bahwa sistem di tempat ini, yang disebut Immortal Ancient, berbeda secara fundamental. Di dunia asalnya, kekuatan dibentuk dari teknik yang berkembang menuju Dao besar. Di sini, kekuatan muncul langsung dari pemahaman terhadap Dao besar itu sendiri.
Dalam pertukaran demi pertukaran, Si Hao mulai memahami lebih dalam. Simbol-simbol Dao yang digunakan makhluk-makhluk ini bukanlah sekedar teknik, melainkan ukiran esensi langit dan bumi, dasar dari segala hukum. Salah satu dari mereka, seorang pemuda dengan pedang emas abadi di punggungnya, bahkan menyadari keunikan pola yang digunakan Si Hao dan meminta untuk mempelajarinya. Pertukaran demi pertukaran terjadi. Si Hao juga berduel dengan gadis Phoenix dan dalam prosesnya menemukan bahwa ia menguasai 3 helai energi abadi, sesuatu yang sangat langka. Ternyata, gadis itu pernah menyatu dengan fragmen kosmos yang baru lahir dan mengubahnya menjadi benih abadi. Sebuah metode yang luar biasa dan hampir tidak mungkin dipercaya. Si Hao teringat kembali Raja Abadi kecil yang pernah menyebutkan hal serupa, bahwa beberapa orang menggunakan pohon dunia atau bahkan kosmos yang baru lahir sebagai benih abadi, mencapai kekuatan luar biasa. Kini, ia menyaksikan langsung keberadaan makhluk seperti itu. Hari-hari berlalu di hutan bambu ungu Laut Selatan. Si Hao berteman dengan banyak tokoh luar biasa. Mereka bertukar pemikiran dan teknik, namun tetap merasa bahwa sistem mereka terlalu berbeda untuk benar-benar memahami satu sama lain secara penuh. Meski begitu, pemahaman itu sangat memperluas wawasannya. Waktu terus berjalan dan suasana mulai berubah. Beberapa dari mereka mulai merasa enggan untuk berpisah. Ada kesedihan yang menggantung di udara, seolah-olah pertemuan ini adalah sesuatu yang tak akan terulang. Si Hao mulai merasakan kejanggalan. Ia merasa seolah mereka semua akan segera menghilang, lenyap seperti mimpi. Akhirnya, ia menyuarakan kegelisahannya. Ia mempertanyakan kenyataan pertemuan ini, menyadari bahwa mungkin mereka semua, termasuk dirinya, tidak seharusnya berada di sini. Orang-orang di sekitarnya hanya bisa menghela nafas, menepuk bahunya, dan memberikan senyuman penuh makna. Mereka tahu lebih dari yang bisa mereka ungkapkan. Ia berdiri di tempat yang disebut sebagai kediaman abadi, tempat yang seharusnya membawa kedamaian dan keabadian. Tapi justru muncul pertanyaan di benaknya, apakah ini nyata atau hanya mimpi singkat yang membawanya kembali ke masa lalu, ke zaman kuno yang tak terduga? Di hadapannya, orang-orang yang pernah menjadi teman seperjuangan mulai bergerak menjauh. Mereka mengucapkan salam perpisahan dengan wajah yang menyiratkan kesedihan dan keengganan. Si Hao hanya bisa berdiri terpaku saat satu persatu sosok itu memudar ke dalam kabut pulau, membawa serta kenangan yang baru saja mereka bangun bersama. Namun, perpisahan itu bukanlah akhir dari semuanya. Tiba-tiba, langit berubah. Jauh di atas, sebuah mata raksasa terbuka di tengah kehampaan, sebesar puncak gunung, disertai pertumbuhan tulang yang menjulur dari langit dan kabut abu-abu pekat yang menyembur keluar dari kosmos. Kedamaian di tempat itu hancur dalam sekejap. Teriakan perang mengguncang langit, dan warna darah menyelimuti dunia. Makhluk-makhluk muda terkuat, para pemuda dan gadis yang pernah berbagi pengalaman dengannya, kini terlibat dalam pertarungan sengit. Mereka jatuh satu persatu. Tubuh mereka hancur oleh kekuatan luar biasa yang datang dari langit dan kehampaan. Tanpa berguncang, gunung runtuh, dan lautan giok pun terangkat, hancur oleh kekuatan hitam tak dikenal. Si Hao hanya menyaksikan semuanya terjadi. Ia mencoba bertindak, menyerang dan membela, tetapi serangannya menembus udara seperti bayangan. Ia seperti sosok asing yang tidak benar-benar menyatu dengan dunia ini, hanya pengamat yang tak berdaya. Air mata mengalir dari matanya saat ia melihat wanita muda yang membawa kilin putih kecil itu dikepung kabut abu-abu. Sosok itu yang semula ceria dan jujur, kini terseret ke dalam kegelapan, tak mampu bertahan. Cahaya merah dan semburan darah menjadi tanda akhir dari hidup yang begitu berharga. Si Hao marah, namun tetap tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa melihat mereka semua gugur satu demi satu. Dari langit terdengar suara lonceng besar yang bergema panjang dan berat. Dua tokoh besar dari zaman kuno, Raja Abadi 6 reinkarnasi dan tanpa akhir yang hebat, sedang bertarung sengit melawan kekuatan misterius. Disreinkarnasi dan bel agung mereka digunakan untuk menembus ruang waktu, mengacaukan aliran waktu, dan membuka celah ke masa lalu dan masa depan. Tapi bahkan mereka pun tanpa kewalahan, dan kematian terus menghampiri para pejuang muda. Dalam kehancuran itu, Si Hao mulai mengerti, dunia yang ia lihat ini bukan miliknya. Ini adalah potongan masa lalu, refleksi dari era yang telah lama lenyap. Ia dibawa ke sini bukan untuk ikut bertempur, tetapi untuk menyaksikan kenyataan pahit dari era kuno abadi.
Meskipun hanya saksi, hati Si Hao terasa seolah ikut terkoyak. Orang-orang yang ia kenal dan percaya mati tanpa bisa ia selamatkan. Mereka bukan hanya ilusi, mereka adalah jiwa-jiwa nyata dari masa lalu yang kini menghilang dalam pertempuran terakhir mereka. Ketika gadis Phoenix mengakui bahwa ini semua adalah ciptaan dari kekuatan besar demi memperlihatkan kebenaran padanya, Si Hao pun akhirnya sadar. Ini bukan mimpi, bukan bayangan semata. Ini adalah peninggalan dari mereka yang ingin generasi berikutnya tahu bahwa dunia tidak selamanya damai, bahwa kehancuran bisa datang kapan saja, dan bahwa ia harus siap menghadapinya. Satu persatu, orang-orang yang ia kenal hancur. Pemuda pemegang pedang emas abadi, gadis Phoenix, wanita muda dan kilin putih kecilnya, semuanya terbaring tanpa nyawa. Darah dan tulang menjadi saksi bisu dari kehancuran itu. Si Hao meraung ke langit, mempertanyakan segalanya. Jika seseorang cukup kuat untuk mempengaruhi masa depan, mungkinkah ia juga bisa mempengaruhi masa lalu? Jawaban itu belum ia miliki, tapi tekad mulai tumbuh dalam dirinya. Ia ingin menjadi cukup kuat, bukan hanya untuk melindungi dunia masa kini, tetapi juga demi menghormati mereka yang telah tiada. Teman-teman dari masa lampau yang kini telah terkubur dalam darah dan kenangan. Tangisan terakhirnya menggema di medan perang yang kini sepi. Ia mengucapkan selamat tinggal pada dunia immortal Ansem, pada teman-temannya yang telah gugur. Meskipun mereka dipisahkan oleh waktu yang tak terhitung, sebagian dari jiwanya akan tetap tertinggal di sana, menjadi saksi bisu dari era besar yang telah berlalu. Dalam diamnya, Si Hao bersumpah, jika kekuatan bisa menembus waktu, maka ia pun akan mencapainya demi masa depan, demi masa lalu, demi mereka yang telah hilang. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Perfect World, episode 211. Tentunya, spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.